Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Rania Gusin dengan NPM 2359201019 dari kelas 5B. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 machine learning, di mana tugasnya melakukan feature engineering, data augmentation, dan normalisasi data. Melakukan minimal 1 dari 3 proses penting ini lalu diterapkan pada dataset pilihan masing-masing untuk meningkatkan kualitas dan performa model. Lalu saya memilih dataset credit card fraud detection, di mana credit card detection ini yaitu deteksi penipuan kartu kredit. Nah, langsung saja kita ke Google Colapse-nya. Ini tampilan awalnya. Notebook ini berisi penerapan 3 proses penting dalam machine learning, di mana yang pertama ada feature engineering, lalu data augmentation, lalu normalisasi data. Nah, saya melakukan ketiganya di dalam dataset deteksi penipuan kartu kredit. Nah, di sini menggunakan model Random Forest Classifier. Lalu di sini ada bagian ini menjelaskan bagian ini menjalankan kode berikut untuk melakukan tahapan tertentu pada proses machine learning. Berikut langkah-langkah yang dijalankan di bawah ini. Yang pertama, untuk menjelaskan tujuan dari sel ini, lalu menjelaskan input dan output yang dihasilkan, lalu menafsirkan hasil jika ada output seperti tabel, grafik, atau distribusi data. Yang pertama, di sini ada import library, di mana bagian ini berfungsi untuk mempersiapkan semua pustaka yang dibutuhkan dalam analisis data dan pembuatan model machine learning, terutama untuk klasifikasi data menggunakan random forest. Kita bedah satu-satu. Di sini ada pandas, digunakan untuk memproses dan menganalisis data berbentuk tabel data frame. Lalu biasanya menggunakan file CSV, Excel, dan lain-lain. Lalu membersihkan data, menghapus dan mengganti nilai, dan lain-lain, melihat statik, dasar, main, count, dan lain-lain. Lalu di sini ada bagian load dataset dan eksplorasi data analisis atau EDA. Bagian pertama ini yaitu URL yang menyimpan alamat dari dataset yang disediakan. Dataset ini yang digunakan adalah credit card CSV. Lalu di sini dataset ini sering digunakan untuk proyek machine learning untuk klasifikasi fraud atau tidak fraudnya. Di sini ada contoh datasetnya. Di sini ada jumlah datanya dari 28,807 itu untuk jumlah barisnya. Lalu di sini 31 ini yaitu kolomnya. Lalu dari kolom V1 ini sampai dengan V28 adalah hasil PCA, fitur numerik transformasinya. Di sini ada kolom amount yaitu jumlah transaksi. Lalu ada kelasnya. Di sini ada untuk label kelas transaksi normal dan tidak normal. Kalau normal dia 0, kalau dia tidak normal itu 1. Lalu di sini ada DF head. Lalu ada
grafik kanan menunjukkan distribusi setelah log transform, di mana data menjadi lebih normal atau simetris dan lebih mudah diproses oleh algoritma machine learning. Lalu di sini ada data augmentation, smooth scientific minority oversampling technique. Dataset DF dibagi menjadi dua bagian. Yang X berisi fitur variable independent, lalu yaitu kolom selain kelas, dan Y berisi label variable dependent, yaitu kolom kelas yang berisi nilai 0, transaksi normal, dan transaksi 1 atau transaksi fraud. Tujuannya supaya model bisa memprediksi Y berdasarkan pola dari X. Lalu di sini ada predistribusi smooth ini menampilkan jumlah data setiap kelas sebelum dilakukan smooth. Biasanya data from 1 jauh lebih sedikit dibanding data normal, sehingga dataset tidak seimbang atau imbalance. Lalu di sini ada bagian distribusi sebelum smooth, yaitu artinya hanya 492 transaksi yang fraud dari total ratusan ribu transaksi. Ini bikin model cenderung bias ke kelas mayoritas normal. Lalu selanjutnya ada ini, bagian ini digunakan untuk menyeimbangkan jumlah data tiap kelas, lalu membuat sampel sintetis baru untuk kelas minoritas from berdasarkan kemiripan data yang ada. Fit resample ini menghasilkan dua variabel baru, yaitu xres dan yres. Xres itu fitur yang sudah diperluas, dan yres itu label yang sudah diseimbang atau jumlah 0 dan 1 sama. Selanjutnya kita melihat di sini ada distribusi setelah data augmentation smooth. Lalu di sini ada bagian untuk normalisasi data. Di sini ada bagian ini, yaitu dari library digunakan untuk melakukan standarisasi fitur. Lalu standarisasi fitur artinya setiap kolom fitur diubah agar rata-rata min-nya menjadi 0 dan standar deviasinya menjadi 1. Rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurang min per standar deviasinya. Di sini ada bagian fit menghitung rata-rata dan standar deviasi dari setiap kolom. Lalu di sini melakukan transform, menerapkan rumus standarisasi ke semua nilai di XRS. Tujuannya yaitu setiap fitur punya skala yang sama. Misalnya fitur amount mungkin punya nilai 1 sampai 10.000, sementara fitur lainnya hanya 0 sampai dengan 1. Kalau tidak dinormalisasikan, model bisa berpihak ke fitur dengan angka besar. Lalu di sini ada bandingkan distribusi amount sebelum dan sesudah normalisasi. Di sini yaitu menentukan grafik, lalu di sini membuat grafik distribusi data, kernel, estimation. Lalu di sini ada X amount, menampilkan distribusi kolom amount sebelum normalisasi. Lalu di sini ada Xcalc ini menampilkan distribusi kolom amount setelah dinormalisasi. Lalu di sini ada kolom Xcolumns dipakai untuk mencari indeks posisi kolom amount di array hasil transformasinya Xscalc. Lalu di sini ada bagian untuk memberi judul legenda dan menampilkan grafiknya. Hasilnya grafik akan melihatkan dua kurva. Sebelum normalisasi nilai masih besar dan terlihat lebih luas, lalu sesudah normalisasi nilai sudah terpusat di sekitar 0 dengan bentuk distribusi yang sama tapi skala yang berbeda. Ini 0 tapi skala yang berbeda. Kesimpulan dari ini menstandarkan atau menormalkan semua fitur agar punya skala seragam min 0
dan standar deviation-nya 1. Memvisualisasikan perbandingan distribusi fitur amount sebelum dan sudah proses normalisasi supaya bisa dipastikan hasil standarisasinya berjalan dengan benar. Lalu di sini ada bagian model dan evaluasi. Di mana extrain ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada 80% untuk pelatihan training, lalu ada bagian 20% untuk pengujian atau testing. Random stage 4 ini 42 digunakan agar hasil pembagian data tetap sama setiap kali dijalankan. Lalu ada bagian untuk fitur yang sudah dinormalisasikan agar tiap kolom punya skala sama, yaitu ada YRES, digunakan untuk menangani data imbalance agar kelas fraud tidak terlalu sedikit. Lalu di sini ada random lalu di sini ada bagian untuk melatih model random forest-nya. Model yang digunakan adalah random forest, yaitu metode ensemble yang terdiri dari banyak discount tree. Random forest sangat bagus untuk kasus deteksi fraud karena mampu menangani data non-linear, tahan terhadap overfitting, dan memberikan hasil yang akurat untuk data besar. Lalu di sini ada untuk melakukan prediksi, di mana setelah model dilatih, langkah selanjutnya adalah memprediksi hasil dari data uji X-test. Lalu selanjutnya setelah model dilatih, langkah selanjutnya adalah memprediksi hasil dari uji X-test. Hasil prediksi disimpan di variabel YRET. Lalu di sini ada bagian print accuracy, mengukur presentasi prediksi yang benar dibandingkan total data uji. Di sini ada classification report menampilkan metrik penting, yaitu procession, seberapa banyak prediksi fraud yang benar-benar fraud, ada recall, seberapa banyak kasus fraud yang berhasil deteksi, ada F1 score, rata-rata harmonis antara procession dan recall, lalu ada support, jumlah sampel pada masing-masing kelas normal dan tidak normal. Lalu di sini hasil yang ditampilkan yaitu akurasi model sangat tinggi, 99%. Artinya hampir semua transaksi berhasil diklasifikasi dengan benar. Lalu ada procession atau recall 1.00 atau 100%. Model mampu mendeteksi seluruh transaksi fraud tanpa kesalahan recall atau tinggi. Prediksi fraud juga benar-benar fraud, procession tinggi, F1 score 1 sampai 1.00. Ini berarti keseimbangan antara procession dan recall sempurna. Super menunjukkan jumlah data uji per kelas. Di sini DF head ini menampilkan 5 baris pertama dari dataset agar bisa melihat struktur datanya, berguna untuk memastikan data berhasil dimuat dengan benar. Lalu di sini ada bagian untuk info dan ringkasan data. Ada info dan ringkasan data ini untuk menampilkan tipe data tiap kolom dan memastikan tidak ada nilai kosong, non atau nol semua. Lalu di sini ada DF describe, di mana memberikan statik ringkas seperti nilai, rata-rata, min, standar deviasi, minimum, maksimum, dan lain-lain. Di sini terlihat semua kolom bertipe float 64, bilangan desimal, dan dataset bersih tanpa missing value. Lalu di sini ada visualisasi distribusi kelas, di mana grafik ini memperlihatkan jumlah transaksi normal itu 0 dan transaksi fraud itu 1. Dari grafik ini terlihat ketidakseimbangan data yang sangat besar. Jumlah transaksi normal jauh lebih banyak daripada transaksi fraud. Artinya dataset itu imbalance, dan ini penting karena akan mempengaruhi performa model machine learning nanti, atau model bisa bias ke kelas normal.
Lalu selanjutnya kita ke feature engineering. Di sini menambahkan fitur baru dan transformasi data, di mana di sini ada log amount adalah hasil transformasi logaritmik pada kolom amount untuk mengurangi skewness data yang terlalu condong ke satu sisi. Lalu ada truncation rate adalah fitur baru yang menggambarkan rasio jumlah transaksi terhadap waktu. Lalu ada df drop, di mana ini adalah untuk menghapus kolom time karena tidak terlalu relevan setelah fitur baru dilihat. Lalu di sini adalah visualisasi perubahan. Nah, di sini grafik kiri menunjukkan distribusi awal kolom amount yang sangat condong ke kiri, banyak transaksi kecil. Lalu di grafik yang sebelah kanan menunjukkan distribusi setelah log transform, di mana data menjadi lebih normal, simetris, dan lebih mudah diproses per kelas. Kelas 0 normal 56.750 transaksi, lalu kelas 1-nya fraud 56.976 transaksi, menunjukkan bahwa data uji sudah seimbang hasil dari oversampling sebelumnya. Lalu kesimpulannya, Visual Engineering menambah fitur baru log amount dan transaction rate yang membantu model memahami skala transaksi. Data augmentation-nya berhasil menyeimbangkan kelas minoritas front agar model tidak bias. Lalu ada normalisasi data, membuat distribusi fitur lebih seragam dan perbaiki stabilitas training. Lalu model random forest classifier menunjukkan performa setelah processing. Berdasarkan evaluasi ini, random forest mampu mendeteksi transaksi penipuan kartu kredit dengan tingkat akurasi sebesar 90,99%. Nilai precision recall dan F1 score semuanya mencapai 1,00, menunjukkan performa model yang sangat baik tanpa kesalahan klasifikasi antara transaksi normal dan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa proses data seperti penyimbangan kelas, resampling, dan normalisasi fitur berhasil meningkatkan performa model secara signifikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas 2 saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.